Jadi kan agama juga bisa dipakai untuk pencitraan, bro. Kenapa cowok selingkuh katanya? Dipepet terus sama ceweknya. Hubungan sama istri nggak harmonis, diguna-guna juga bisa. Wah, ini ngomong diguna-guna nih gue. Si ceweknya juga cenderung suka sama cowok-cowok yang nggak setia. Nih, lanjut nih, maksud gue. Kemarin kan kita ngomongin soal ego sama nafsu. Kenapa cowok bisa selingkuh dan nggak selingkuh? Jawaban berikutnya. Kenapa cowok bisa selingkuh? Katanya uang dan seks. Oke lah, itu mah udah mirip. Uang, kita ngomongnya uang dah ya. Tadi kan udah sempat kebahas kan, uang dan seks oke. Tapi kalau yang bikin nggak selingkuh, katanya materi ada, servis oke. Itu mah mirip lah ya. Udah ya, nggak usah dibahas lagi lah ya. Kan uang tadi kita kemarin udah sempat bahas, ini semua udah bahas. Nah, terus kemudian ini, gua lanjutin terus ya. Kalau lo mau masuk aja langsung ya. Kenapa bisa bikin cowok selingkuh adalah pasangan yang sering menuntut katanya. Nah, sedangkan yang enggak, pasangan yang saling pengertian, ya itu juga udah oke lah ya, oke, deal. Nah, lanjut. Wah, ini agak berat nih. Katanya tidak mengenal agama dengan benar. Nah, itu yang artinya yang bikin selingkuh itu karena nggak mengenal agama dengan benar. Sedangkan yang mengenal yang nggak selingkuh karena taat beragama dan mengenal dengan baik pada kitabnya lah istilahnya gitu. Nah ini nyerempet sedikit nih. Bener nggak kata lo soal mengenal dan nggak mengenal agama ini tuh menjadi faktor cowok tuh bisa selingkuh atau nggak selingkuh? Ya, yang kan, pendek nih yang bagian ini dulu nih. Okay. Jadi kan menurut gue ya ini manusia itu kan hal kecil melambangkan. Jadi manusia tuh berulang. Apa yang dilakuin di A, dia lakuin di B, dia lakuin di C. Otomatis ya. Otomatis. Nah kalau orang yang cenderung beragama kan agama berarti kan kalau nggak salah artinya bahasa apa itu kan ada aturan berarti ya. Iya. Bener nggak agama itu kan teratur iya. Berarti kan kalau orang yang bisa taat beragama berarti kan dia mengikuti aturan. Ya berarti dia cenderung kemungkinan selingkuh kecil karena dia nurut. Iya. Nah orang yang kurang taat beragama berarti kan kecenderungannya nggak ikut aturan. Ya di perkawinan ya kecenderungan dia nggak ikut aturan ya lebih tinggi, ya kemungkinan dia selingkuh ya pasti lebih tinggi dong. Nah tapi kan maksud gue fakta yang gue yakin lu juga pasti pernah lihat dan sering lihat tadi. Wah di depan kelihatannya ini orang baik, bahkan dikit-dikit ngomongin agamanya gimana. Tapi kenyataannya sama, soal selingkuh menurut gue ya, ini menurut gue. Iya. Agama tuh nggak ada relevansi sama soal selingkuh nggak selingkuh sih menurut gue sih. Tapi jadi kan agama juga bisa dipakai untuk pencitraan, bro. Oke. Maksudnya di segi bisnis ya, apalagi bisnis tuh paling gampang. Buat nipu orang tuh paling enak. Kita bikin citra agamanya kuat. Okay. Kalau kita kelihatan beragamanya rajin apa segala macam, itu orang cenderung lebih gampang percaya. Yang kelihatan kan? Iya, jadi ada bener-bener taat beragama apa agamanya itu cuman pencitraan. Nah itu kalau yang bener-bener memang orangnya apa ya? Jadi naturalnya bro, naturalnya memang taat. Memang dari kecil, dari papa mamanya dididik apa segala macam itu sudah terbiasa. Ya memang orang yang apa ya, memang senang ikut aturan ya dia cenderung taat beragama ya. Maksud lo. Jadi kebiasaan dia, orang yang terbiasa ikut aturan dan sama orang yang yang rebellion sama nggak rebellion itu aja. Jadi maksud ya. Jadi gua ngerti maksud lu. Jadi istilahnya yang kalau orang yang memang dari dalamnya dia udah istilahnya ikut ya. Makanya kan kita pilih pasangan hidup kadang salah satu benchmarknya kan agama. Kita lihat dulu dia taat beragama apa enggak. Wah ini kayaknya bagus nih. Bener kan? Itu kan benchmark. Tetap harus diuji yang lain. Tapi waktu dia taat beragama, kemungkinan lu punya perkawinan lebih langgeng, nah itu lebih tinggi gitu aja. Akhirnya permainan probabilitas. Tapi balik lagi yang tadi lu bilang, apakah si orang ini memang menggunakan agama hanya sebagai kedok lah istilahnya atau lapisan bahwa biar gua kelihatan baik aja di depan orang, padahal hatinya mah tetap dalam tanda kutip mah busuk lah istilahnya tetap ini. Itu nggak itu membuat agama seolah-olah nggak jadi jaminan kan. Tapi kalau memang begitu dia tahu agama kemudian hatinya tuh kayak wah gua memang lebih damai nih ngikutin cara ini, aturan ini, ya memang benar. Jadi relevansi agama terhadap orang bukan ditentuin sama agamanya kan, tapi bagaimana memang orang itu justru merespon terhadap ajarannya. Hubungan dia sama agama, pengalaman dia sama agama gimana kan? Ada orang yang
punya pengalaman mujizatnya atau apa dengan agama tuh kuat ya, biasanya itu bakal jadi jangkar ya, dia nggak akan macam-macam karena dia mungkin sudah punya pengalaman religius. Ya baik lagi, berarti kan kasarnya bukan soal agamanya, tapi bagaimana balik lagi orangnya ngerespon kepada agama itu, kepada ajarannya, sama bagaimana dia punya pengalaman juga kan. Kalau gua lihat sih semuanya itu berakar sama alam bawah sadar. Oke. Sorry ini agak keluar ya, alam bawah sadarnya itu dari waktu dia kecil. Ya didikan orang tua, dia lihat papa mamanya, misalnya papa mamanya dia lihat nggak selingkuh ya, dia cenderung nggak selingkuh, cenderung ya. Kondisinya faktornya banyak ya, yaitu dari papa mamanya taat beragama, dia jadi taat beragama juga, ya itu akhirnya program alam bawah sadarnya gimana. Jadi si agama ini juga kan ikut membantu pemrograman alam bawah sadar, lu harus jadi anak yang taat, baik apa segala macam. Nah itu jadi akhirnya balik-balik ke alam bawah sadar itu kan natural. Jadi kayak kita lihat ular. Kayak lu ajarin secara teknis gitu yang otomatis. Kita lihat ular tiba-tiba lari. Cenderung langsung gitu. Jadi ya itu kebiasaan. Ya dan balik lagi, kalau lu bilang bahwa secara alam bawah sadar pengaruh positif dari orang tua yang nggak selingkuh, kemudian orang itu juga bisa berpengaruh kepada kehidupan si anak. Berarti begitu juga sebaliknya kan? Betul. Pada saat dia ngelihat gambaran yang muncul di alam bawah sadar dia adalah, ini orang tua gue begini nih, papa gue begini. Itu juga mencetak dia menjadi, dalam tanda kutip alam bawah sadar dia bahwa it's okay nih, papa gue juga ngelakuin. Maksudnya gitu kan? Jadi positif negatif itu mencetak alam bawah sadar kan? Nah, oke. Berarti relevansinya di situ ya, alam bawah sadar ya. Ini kata kunci bagus banget. Oke lanjut. Ini katanya nih, gini nih. Dipepet terus, jadi gini, kenapa cowok selingkuh katanya? Dipepet terus sama ceweknya, hubungan sama istri nggak harmonis, diguna-guna juga bisa. Wah, ini ngomong guna-guna nih gue. ini agak aneh juga nih. Tapi yang bikin nggak selingkuh, kebutuhannya terpenuhi jasmani maupun rohani. Oke lah ya, itu ya, udah ini. Gue nggak bahas yang diguna-guna lah ya. Maksud gue itu di luar kemampuan kita, karena nanti malah kita berguna atau nggak berguna yang lebih penting lah itu ya. Oke, lanjut. Terus katanya kurang puas, satu lagi udah nggak produktif. Nah ini kurang puas, gue nggak ngerti konteksnya apa, tapi cuma 2 kata doang. Tapi ini yang gue mau sorot justru ini, yang udah nggak produktif. Jadi katanya yang bikin cowok nggak selingkuh karena udah nggak produktif. Nah pandangan lu gimana nih? Oh iya, masuk akal. Nah gimana masuk akalnya? Jadi kan, ya itu kan balik manusia kan dari hormon. Ya kalau hormonnya udah nggak produktif, turun, ya nafsunya dia kan udah berkurang, jadi udah nggak terlalu pengen. Ya maksudnya kan cowok makin tua pasti ya karena kan desainnya, kalau lu ya gue pernah baca buku ya. Jadi si anak-anak muda lu lihat nggak kalau di jalan raya gitu, anak muda naik motor ugal-ugalan, umur 16 sampai 25 itu ugal-ugalan ngaco segala macam, karena desainnya begitu bro. Emang anak umur segitu dibuat sama badan kita itu lebih berani, lebih cari resiko, lebih brutal, karena dia harus pencapaian kan. Dia harus cari istri, dia harus cari dia harus jadi sukses. Nah itu kan butuh keberanian. Jadi dia punya natural untuk menaklukkan tantangan. Makanya kecenderungan usia muda untuk eksplorasi atau selingkuh lebih tinggi. Nanti udah makin tua, makin nggak produktif ya dia turun, karena si hormonalnya udah nggak merangsang lagi untuk lo. Gitu. Berarti make sense lah ya kalau bahwa pada saat nggak produktif secara hormonal maupun ini ya udahlah. Jadi sarannya kalau nggak mau suaminya selingkuh, cari suami tua. Itu kata kuncinya berarti. Okay. Cari suami tua kaya, udah happy. Nggak akan selingkuh ya. Malah ceweknya. Ceweknya. Lanjut. Nah, ini katanya gini. Jadi kenapa cowok bisa selingkuh? Karena memang sifat dasarnya nggak setia, oke? Nah, tapi yang bikin cowok nggak selingkuh juga adalah tipe yang setia. Nah, ini nggak tahu, dia kan bilang istilahnya sifat dasar nih. Berarti kan apakah nyambung nggak sama yang tadi kita ngobrol mengenai bawah sadar? Nah, tapi gue pengen tahu pendapat lu sendiri gimana. Ini katanya memang udah sifatnya nggak setia, lu mau di gimana juga, tetap aja lu hajar terus. Nah itu kan balik lagi, faktor nggak setia atau setianya itu kan faktornya banyak. Ya dari yang gue bilang alam bawah sadar, dari hormonal, dari segala macam lingkungan apa segala macam.
Nah, cuman yang lucunya gini, bro. Masalahnya si ceweknya juga cenderung suka sama cowok-cowok yang nggak setia. Lu tahu dari mana fakta itu, pertanyaan gue? Ya sih, itu bukan fakta sih, itu pendapat lah. Tapi maksudnya lo suka didengar kan di yang pendapat lah, cewek lebih seneng bad boy. Iya kan? Yang gue denger bad boy. Bad boy kan. Nah, kenapa pendapat ini ya, kenapa bad boy cenderung lebih bisa dapetin cewek? Logikanya ya, ini pendapat. Ya karena dia kan latihannya banyak. Oh. Dia tahu cewek butuhnya apa, jadi dia bisa kasih kan. Ya cewek lah, cowok yang latihannya cuma satu. Jadi ahli maksudnya? Iya ahli dong. Ahli, ya. Ya Casanova pasti ahli dong. Playboy, kenapa cewek seneng playboy ya? Dia ahli, dia tahu cewek lah. Kalau cowok-cowok normal kan pasti bodoh cari ceweknya. Dia kan kayak kemarin gue ngobrol sama cowok yang memang pengalamannya kurang. Dia ngobrol sama cewek, ya dia apa adanya. Romantis enggak apa, karena kan dia apa adanya ya. Cewek kan nggak mau cowok apa adanya. Cewek kan maunya cowok yang romantis. Yang romantis ya playboy dong. Yang ada di ukuran ceweknya kan. Iya, yang romantis ya playboy dong. Berarti bener ya. Berarti kan berarti memang basicnya ya cari yang bad boy gitu tuh lebih disukai karena lebih jago ya sebenarnya. Iya, karena jam terbangnya banyak. Ya makanya yang lucunya yang terjadi paradoks adalah cewek kan maunya cowok yang setia. Tapi mereka sukanya sama yang gak setia, ya kan? Lucunya kan gitu. Paradoks kan? Tapi benar kata lu, memang kenyataannya cewek juga di satu sisi yang gue pernah dengar ya, gue juga nggak tahu ini fakta, ini studi atau apalah, cuma dengar aja. Lu mungkin juga pernah dengar, katanya kalau cewek ngelihat cowok yang memang lebih disukai banyak cewek pun, dia juga lebih suka karena kayaknya tuh, wah ini kok cewek, ini kok cowok lebih disukai banyak cewek, kayaknya lebih tertarik gitu daripada ngeliat di satu sisi ada cowok yang berdiri sendiri, mungkin dia baik, dia mapan, saya tapi itu kayaknya sepi gitu ya, lebih nggak mau gitu, lebih senangnya tuh kayak yang begitu lagi anehnya. Dan ini tuh jurusnya, salah satu jurusnya ini dibahas gue baca bukunya Robert Greene gitu yang the law of the human natural law, gue lupa bukunya namanya. Cuma ini di zaman dulu dipakai, ada satu Mark Comblang di Prancis yang terkenal, dia tuh supaya nyomblangin orangnya gitu, si cowoknya tuh ditaruh di tempat populer, tapi sama cewek-cewek lain yang populer buat deketin satu cewek ini yang jadi si ceweknya lihat si cowok ini populer, cowok ini oke, populer, banyak yang suka karena kecenderungan cewek. Jadi gini, kecenderungan cewek itu kan dia harus mencari kemapanan. Yes. Kemapanan itu kan cenderung satu arah dengan cowok yang populer. Maksudnya cowok populer itu kan kecenderungan cowok yang sukses. Yeah. Cewek kan cenderung karena dia harus mencari kemapanan, dia harus cari cowok yang sukses. Ya cowok yang, makanya salah satunya kenapa cewek seneng bad boy, karena cowok bad boy kan cenderung populer. Yeah. Karena si cewek itu kecenderungan juga pengen populer. Pengen ikut ya. Pengen supaya populer kan. Ya. Jadi ya kecenderungan dia untuk mencari cowok yang populer atau ya itu segala macam. Karena ya waktu cowok itu banyak yang cewek yang suka, jadi buat cewek itu juga tantangan gitu. Kalau dia dapet cowok yang memang disukain banyak. Kenapa cewek seneng cowok-cowok yang nyanyi di depan yang populer jadi artis? Kenapa? Karena disukai banyak orang, dia ngeliatnya. Iya kan, kalau dia bisa jadi pacarnya itu kan dia langsung naik tingkat, naik kasta. Dan dia bisa cerita, ini ada... Iya, kalau lah kita cowok dapet cewek artis kan nggak bisa. Iya, benar. Siapa kita bisa nyamain itu ya. Dari pendapatan, dari kepopuleran kan nggak bisa. Kita kan cowok itu cenderung cari yang di bawah, cewek cenderung cari ke atas. Benar. Makanya kan cewek nggak mau sama cowok lebih pendek. Iya. Cowok juga sungkan sama cewek lebih tinggi. Kita cari yang kita memang cenderung cari downgrade. Gitu, ya. Kalau cewek cari upgrade kecenderungannya. Tapi dominan memang. Walaupun nggak semua, tapi memang dominan dan cenderungan. Ya, bagus. Nah sekarang ini nih terakhir nih ya. Katanya kenapa yang bikin cowok atau suami selingkuh terlalu banyak omon-omon kedua pihak. Nah, gua nggak, maksudnya gini, oke, omon-omon terlalu banyak ngomong kayaknya. Mungkin terlalu banyak teori kali maksudnya. Gua nggak ngerti nih. Ini kalimatnya masih ambigu, tapi lu terima dulu ya. Satu lagi, saling menghargai dan menghormati. Ya itu balik lagi lah ya. Ini beberapa, ini gua lihat yang lumayan kesimpulannya mirip itu adalah pada saat cowok merasa dihormati, ya kan, kata gitu kan, dihargai, egonya nggak ditindas, itu membuat cowok tuh cenderung nggak selingkuh. Di sisi lain,
yang gue tangkap dari semua tadi yang udah gue dapat dan kita bahas, cowok yang cenderung selingkuh tuh ada yang ya itulah egonya ditindas ya kan, terus kemudian banyak ngomong, banyak ngatur, banyak apa, itu cenderung kayak gue ambil nih alternatif lain gitu kan. Nah ini banyak omong nih, maksudnya wow, terlalu banyak rame lah gitu, mungkin berisik lah di rumah, banyak ngomong, mungkin itu ya, gue juga nggak tahu, ini nggak ini. Tapi menurut lu kalau misalnya suami ketemu sama istri yang memang banyak ngomong dalam artian cerewet, apa segala macam, itu memang kecenderungan selingkuhnya ada? Gua kurang setuju ya. Nah gimana coba? Karena gini, biasanya suami istri itu kan saling melengkapi kecenderungan. Jadi si cowok pendiam ini pasti kecenderungannya tertarik sama cewek cerewet. Ngerti nggak maksudnya? Karena ngisi kan. Iya. Ya si bisa nikah ya kecuali dipaksa atau dijodohin, gua nggak tahu ya. Ini pendapat. Cuman si cowok yang pendiam ini kalau istrinya cerewet dia nyaman. Iya. Karena ngisi kan. Ngisi bagian yang dia nggak punya. Iya gitu. Jadi kalau kecuali kalau cowoknya juga cerewet, ketemu sama ini cerewet, jadi tabrakan gitu maksud lo? Atau gimana? Nah itu yang jadi bingung kenapa bisa nikah. Kecerewet sama cewek bisa nikah nih kenapa? Apa yang membuat, ya maksudnya kan dalam hubungan suami istri nggak seperti film-film, oh gua karena cinta segala macam kan banyak, karena ekonomi, karena apa, karena saya maksudnya kan kalau secara kenyataannya kan akhirnya ya gua nikah, dia derajatnya lebih tinggi, gua tinggal gampang hidupnya, tinggal ini, kenapa enggak gitu kan ya, maksudnya kan banyak faktor gitu. Banyak faktor. Cuman kalau itu kayaknya gue kurang, ya nggak tahu apakah itu, maksudnya banyak yang masih perlu dilihat lah. Iya, karena memang kalimat itu juga terlalu banyak omong-omong tuh apa ya kan gitu kan, ngomong dalam artian apa kan gitu kan. Ya. Dan apa ya, nggak tahu, banyak ketemu gue juga nggak tahu ini benar nggak ya, ini mungkin pendapat aja sih, nggak tahu penglihat apa. Zaman sekarang cerai lebih banyak nggak sih? Banyak, memang meningkat terus. Dan usianya tuh pernikahannya muda nggak sih? Makin cepi ya. Bener nggak sih? Iya. Nah itu yang gue lihat jadi ekspektasi, perbedaan ekspektasi. Jadi si pria berekspektasi dapat wanita yang seperti mamanya melayani dan lain-lain. Karena ini kan masa transisi nih. Lagi masa transisi, lagi perubahan zaman nih kan, kita kan generasi sandwich, yang kita masih pakai telepon lingkaran, udah sekarang kita harus ngajarin mama papa kita WA, tapi juga harus anak-anak kita yang udah super modern gitu kan. Jadi gue ya si istri-istri ini waktu dia nikah sama suami, ekspektasinya adalah bisa head on. Sebagian. Nah itu kan jadi ya itu menuntut ya suaminya yang ditindas apa segala macam, apalagi karena masalahnya kan Instagram ya. Kalau dulu kan nggak ada Instagram ya. Dulu kita nggak bisa bandingin. Sekarang kan lu bandingin. Lah temen saudara gua ke Jepang, temen gua ke Singapura, temen gua ke Jerman apa segala macam, semua ke luar negeri. Gua loser banget ya. Nah istri-istri kan pakai itu sebagai ukuran. Iya, terus kan apalagi mungkin dia nggak kerja ya, dia ngandelin suami ya, dia bisa kayak gitu kan harus minta suami ya, suaminya dipres dong. Iya. Nah disitulah presnya menentukan kan akhirnya kan bakal gimana kan. Akhirnya kan tuntutan, akhirnya banyak karena kan ya itu bisa karena kan orang di Instagram kan itu kan palsu semua. Iya, kan adu bahagia. Jangan percaya. Iya kan adu bahagia kan, kenapa mereka pasang liburan ke Jepang karena kan pengen pamer. Iya, benar. Karena kan adu bahagia. Iya kan sekarang kan orang adu bahagia, adu berkat, adu ya maksudnya gua lebih dari lu loh. Iya, selalu begitu. Konsepnya kan gitu. Nah, ini kan orang paham nggak? Akhirnya kan kalau nggak paham akhirnya ya lingkungan sekitar yang kena. Nah, kalau gitu lu ngelihat situasi sekarang ya yang udah kayak beginilah gitu. Lu kepikiran nggak sih kalau misalnya lu bisa ngomong gitu sama generasi sekarang atau ya misalnya yang udah ini, sebenarnya apa sih yang menurut lu bisa membuat pernikahan lebih langgeng tuh? Menurut lu apa sih yang kelihatannya paling ini? Masalah nggak tuntutan tadi balik lagi ke sesuatu yang tradisional, atau memang digital? Ya lu hadepin aja gitu. Yang jadi supaya langgeng itu masing-masing harus memahami diri sendiri dan memahami kecenderungan, memahami apa ya, dunia ini tuh kerjanya gimana gitu. Ya, maksudnya memahami apa yang benar-benar
nyata sama yang nggak palsu, yang asli sama yang palsu, yang bener-bener penting tuh apa? Yang penting sama yang nggak penting, paham yang penting mana yang nggak penting? Iya. Yang nggak penting. Iya maksudnya apakah liburan ke luar negeri itu penting? Iya. Karena kan yang penting liburan bareng siapanya, bener kan? Iya. Sama teman yang rame juga deh, cuman ke Lembang juga rame pisan lu ke luar negeri sama tante-tante cerewet gitu ya juga lu nggak betah kan? Iya maksudnya apa yang penting apa yang nggak penting? Ya berarti kembali ke nilai basic kan, nggak harus bilang bahwa kalau teknologi justru kita lebih adaptasi lebih sebenarnya bukan itu kan, kuncinya tuh bukan teknologi, bukan soal zaman, tapi value basic kan yang harus dipegang kan. Apa yang penting sama mengenali diri sendiri. Ya kalau kita mengenali sendiri bahwa waktu kita pengen selingkuh itu nafsu doang. Kenapa? Karena lagi emosi sesaat apa ya? Awareness mawas diri awareness. Ini banyak orang yang awareness tuh kan banyak nggak dibahas lagi gitu. Jadi orang pun serba cepat awareness kan? Ya jadi aware jadi sadar orang tuh kan rata-rata sekarang cenderung otomatis karena kan bosan YouTube. Anak-anak kita kan bosan dikit harus YouTube, bosan dikit harus film, nggak bisa diem, nggak bisa. Orang tuh cenderung nggak mau bosen, padahal hidup kan membosankan. Iya. Tapi kan orang nggak mau bosen, jadi bosen dikit, game bosen dikit, YouTube bosen dikit, Netflix, jadi nggak diajarin untuk apa yang ngerem ya, untuk slow down. Ya, maksudnya soal bosan tadi ibaratnya ya jelas-jelas istri lu bakal lu hadapin seumur hidup, maksud lu gitu kan, seumur hidup ya jangan ngomong bosan lah, lu cari yang lain gitu kan. Dan memahami bahwa kesenangannya itu cuma 20%. Iya. Ya misalnya lu bakal hadapin istri lu juga seumur hidup kan. Maksudnya bukan soal bosan nggak bosan. Bahwa happy-nya tuh cuma 20%, 80%-nya tuh tanggung jawab, 80%-nya tuh susah. Nah itu yang ya gue juga dulu sama ya. Kita pikir nikah yang pikir enak-enaknya, padahal ternyata kan tanggung jawabnya. Begitu nikah malah kaget. Ya pas punya anak pengennya lucunya gitu kan, tapi kan punya anak kan tanggung jawabnya iya kan, rewelnya, nakalnya, ngebiayainnya, segala macam. Dulu dikasih makan nggak rewel, sekarang maunya dikasih makan aja susah, milih-milih segala macam, udah dibeliin, udah baru dibawa pergi pulang udah berantem lagi, udah pengen A, pengen B, pengen C. Ya maksudnya ya mesti memahami bahwa hidup itu ya 20% happy-nya cuma 20%, 80% tuh ya pain. Chaos-nya justru. Chaos-nya. Ngopi dulu.